Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang keempat adalah peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kelahiran Rasulullah terjadilah 7 macam mukjizat. Yang pertama, setiap wanita yang mengandung akan merasakan susah payah dari kandungannya itu, sedangkan ibunda Rasulullah sama sekali tidak merasakan hal tersebut. Yang kedua, tiap-tiap wanita yang akan melahirkan tentu akan merasakan rasa sakit, dan itu sama sekali tidak dirasakan oleh ibunda Rasulullah. Yang ketiga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipisahkan daripada ibundanya sehabis dilahirkan, maka beliau langsung sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, "Ummati, ummati." Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Yang kelima, setan-setan dilarang naik ke langit pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Padahal sebelumnya setan-setan itu dapat naik dan turun ke langit untuk mendengarkan percakapan-percakapan yang dilakukan oleh para malaikat. Ketika mereka dilarang naik ke langit, maka mereka berkumpul pada iblis alaihi la'nah. Mereka berkata, "Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik." Iblis pun berkata kepada mereka, "Menyebarlah kalian di muka bumi dari barat sampai ke timur, dan perhatikanlah dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi." Mereka langsung menyebar. Akhirnya setelah mengelilingi timur dan barat, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak oleh mereka Nabi kita yang sedang dikelilingi oleh para malaikat, dan memancar cahaya dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mencuat ke langit. Sedangkan para malaikat saling memberi ucapan selamat satu sama lain. Kemudian kembalilah setan-setan tersebut menghadap kepada iblis alaihi la'nah sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras seraya berkata, "Telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi Bani Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah menghiasi langit-langit itu bagi orang-orang yang memandangnya." Quran Surat Al-Hijr ayat 16. Apabila setan-setan itu tidak mendapatkan suatu upaya untuk naik ke langit, karena langit itu sebagai tempat memandang bagi orang-orang yang beriman, bagaimana pula ia akan mendapatkan jalan memasuki hati yang menjadi tempat pandangan Allah? Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah melihat di dalam Taurat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kaum Musa alaihi salam tentang saat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu ketahui itu, bila ia bergerak dari tempatnya menandakan bahawa Rasulullah telah keluar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bintang itu pun bergerak dan berpindah daripada tempat asalnya. Maka orang-orang Yahudi itu semuanya mengetahui bahawa Rasul yang diberitakan oleh Allah Ta'ala itu telah keluar ke dunia. Namun mereka merahasiakannya disebabkan kedengkian mereka juga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengkhabarkan kepada kaum Nabi Isa alaihi salam di dalam kitab Injil bahwasanya apabila pohon kurma yang kering mengeluarkan dedaunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, pohon kurma yang kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani itu pun mengatakannya Rasul yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Injil itu telah lahir. Tapi hal itu mereka rahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga. Di dalam kitab Zabur pun Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa apabila mata air yang telah mereka kenal itu mengeluarkan air, maka tandanya Rasul yang dijanjikan kepada mereka telah muncul ke bumi. Tepat ketika Rasulullah dilahirkan, tak air itu pun mengeluarkan air yang berlimpah. Mereka pun mengetahui akan hal itu, namun karena kedengkian mereka, berita itu mereka rahasiakan. Mukjizat Rasulullah yang keenam adalah ibunda susunya, Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ia menyusukan Rasulullah, salah satu susunya tidak mengeluarkan air susu. Lalu tatkala ia meletakkan susunya itu ke mulut Rasulullah, seketika itu juga keluarlah air susu dengan deras. Yang ketujuh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terdengarlah suara tanpa rupa dari sudut-sudut Ka'bah. Dari sudut yang pertama terdengar ucapan, "Telah datang kebenaran dan kebatilan tidak akan kembali."
Dari sudut yang kedua terdengar ucapan, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dari sudut yang ketiga terdengar ucapan, telah datang kepadamu cahaya Nabi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab Al-Quran yang menerangkan. Dan dari sudut yang keempat terdengar ucapan, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Diriwayatkan bahwasanya Abdul Muttalib berkata, tatkala aku sedang berada di Ka'bah yang banyak berhalanya, tiba-tiba berhala itu berjatuhan dari tempatnya dan sujud lillahi ta'ala. Dan aku dengar suara dari dinding Ka'bah mengatakan, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang-orang kafir dan akan mensucikan aku dari berhala-berhala ini, dan akan memerintahkan kepada penyembah Maharaja yang Maha Mengetahui.